Halo, halo, halo. Kembali lagi sama aku, orang yang suka-suka aja kapan sempat konten. Karena aku bukan content creator profesional, aku cuman senang aja sharing-sharing. Siapa tahu kan apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat. Jadi hari ini aku mau sharing mengenai, bentar ya, aku jauhin dulu kameranya. Aku lagi pakai agak ini sih norak ya, soalnya ini kayak baru gitu loh buat aku. Jadi aku hari ini mau sharing mengenai how to earn respect dan apa hubungannya dengan donat, semut, dan emas. Oke, kalau misalkan kalian pernah terlintas di pikiran kalian how to get respect ya kan from other people. Kok kalau lihat orang tuh, orang-orang hebat, mereka itu mudah mendapatkan respect. Menurut aku sih harus muncul pertanyaan kedua, penting banget gak sih buat get the respect? Mau banget gitu dapat respect gitu kan. Even menurut aku yang sekelas presiden aja gitu, sebenarnya mereka banyak dapat bulian ya. Kalau kita suka scrolling di YouTube atau di sosial media, itu kan suka ada tuh komen-komen di bawah. Kadang mereka juga agak-agak omongannya kurang sedap gitu ya kan. Padahal kalau misalkan mereka secara langsung gitu, ketemu langsung face to face, belum tentu juga mereka berani ngomong seperti yang tertulis lah di komen-komen yang ada di YouTube ataupun di sosial media lainnya ya kan. Artinya apa? Artinya respect itu menurut opini aku pribadi ya, itu ada fake respect, juga ada yang namanya real respect. Kalau fake respect itu ya mungkin itu timbul dari apa yang kelihatan gitu. Mungkin kalau misalkan kita keren, terus kayaknya glamour, atau kita pakai mungkin benda-benda branded dan lain sebagainya, mungkin kesannya akan lebih mudah buat get the respect ya kan. Padahal itu menurut opini aku itu kayaknya fake ya, karena orang itu respect kalau untuk hal-hal seperti itu sifatnya sementara dan mereka biasanya ada maunya gitu. Nah kalau respect itu menurut aku juga itu harus kita melalui proses maksudnya gitu. Dan itu butuh perjalanan sih. Misalkan salah satu contohnya itu kayak guru kita atau dosen kita gitu kan. Kan artinya nggak berarti kalau misalkan kita nggak looks kayak flexing gitu dan lu tuh nggak berhak dapetin respect, itu menurut aku nggak sih gitu. Nah makanya ada quote kan yang bilang kalau kaya belum berarti terhormat, miskin juga bukan berarti kita hina gitu. Oke, itu yang pertama. Terus opini yang lain dari aku itu mengenai donat, semut, dan emas gitu. Ini sebenarnya ilustrasi aja. Misalkan kita ada, aku nggak ada real donat, jadi aku pakai mainan ini tuh buat main mahjong sih sebenarnya. Tapi bulat, jadi udah anggap aja ini donat ya kan. Terus ada emas batang gitu ya di meja. Gimana sih supaya ngeliat? Oke, kayak gini. Nah terus datanglah banyak gerombolan semut gitu kan. Semut banyak menggerumuni gitu. Terus ketika semut-semut itu menggerumuni gitu kan, semut itu kira-kira akan pilih donat yang banyak coklat manis gitu, atau dia pilihnya emas? Pasti kan si semut-semut yang banyak itu kan milihnya donat. Kasian gak sih si emas ini? Anggaplah emasnya gak banyak, misalkan cuman 1 batang emas. Ini emas bohongan, ini pakai unos tako. Jadi anggaplah ini emas gitu. Terus gak ada yang ngerumunin karena semut-semutnya lebih milih donat. Kasiannya
nggak ada yang mendekati si emas batang ini, terus apakah artinya emas batang ini nggak berharga gitu? Enggak kan? Ya artinya jangan mendapatkan validasi dari semut-semut yang nggak ngerti kalau sebenarnya emas itu jauh lebih berharga pada donat. Dan bahkan si emas ini bisa buat beli donat yang lebih banyak gitu. Artinya untuk dapatkan respect itu menurut aku kita juga harus berada di tempat yang tepat, di situasi yang tepat. Kayak gitu sih. Dan ilustrasi lainnya kalau mungkin teman-teman pernah dengar mengenai seorang anak dan ayah gitu. Terus anaknya ini ya mau dapat hadiah gitu ya kan. Terus ya udah ayahnya suruh jual aja, ada satu Mercedes tua gitu kan. Anaknya disuruh jual, ya udah anaknya jual gitu. Pas dia jual ke satu tempat gitu, kayak bukan Mercedes deh, sorry. Itu kayak jam tangan. Maaf salah inget. Jadi jam tangannya itu disuruh jual tuh anaknya tuh. Pas anaknya jual ke toko jam gitu, ya cuman dihargain murah gitu kan, 100.000 rupiah. Terus dia pulang ketemu ayahnya, Pak ini gimana nih jam tangannya ini cuma laku 100.000 gitu kan. Sedangkan aku kan mau beli mainan PS5 gitu kan, mahal nggak cukup buat beli. Ya udah akhirnya papanya suruh dia pergi ke kolektor jam tangan. Dan ya udah akhirnya kan jam tangan yang tua itu dibeli dengan harga yang fantastik di kolektor jam tangan. Nah ya itu sama lah seperti tadi ilustrasi donat dengan emas dan kaitannya dengan respect gitu kan. Jadi itu tergantung di mana kita berada sebenarnya. Orang-orang tergantung siapa yang melihat gitu kan. Jangan mendapatkan validasi dari semut yang nggak ngerti nilai diri kita. Kemudian juga ada lagi sih, teman-teman juga mungkin yang nonton udah pada tahu ya, ilustrasi soal aqua, you know. Aduh, sebut merek boleh gak sih? Ya pokoknya air mineral lah ya. Itu kan kalau misalkan kayak di warung kan mungkin harganya anggaplah 2.000 gitu ya, yang 300 ml atau 3.000 rupiah. Terus kalau itu masuk ke restoran, harganya jadi mungkin 15 sampai 30.000. Tapi kalau air mineral itu masuk ke hotel bintang 5, itu udah berubah lagi harganya, mungkin 50.000 ya kalau nggak salah. Dan ini tergantung hotelnya di mana. So, tergantung di mana kita berada gitu. Jadi kalau misalkan kita merasa kayaknya mereka nggak respect sama kita, kok kayaknya kita nggak dihargain, ya itu mungkin Anda di tempat yang salah. Gitu sih. So, sekian aja buat hari ini karena ya aku coba sih cari konten gitu yang lain. Mungkin lebih teknis mungkin next time. Jangan meremehkan aku yang feminim ini. Karena aku berencana untuk memberikan konten-konten yang jauh lebih teknis lagi gitu ya. Mungkin hari ini lebih ke soft skill ya. Oke, itu aja. Terima kasih bagi yang udah nonton walaupun masih dikit yang nonton. Sedih. Dah.